Oke, selamat siang atau selamat pagi untuk anak-anak kelas 7 ya. Kita udah belajar energi kinetik, energi yang dimiliki benda karena geraknya, punya kecepatan. Energi potensial karena benda itu punya ketinggian. Nah, yang sekarang kita belajar energi mekanik, disimbolkan dengan EM. Satuannya juga sama ya, namanya dengan joule. Boleh kilojoule, tapi pada proses penyelesaiannya nanti dari kilojoule harus kamu buat joule. Massa harus kilogram, nggak boleh gram. Kalau menggunakan kecepatan harus meter per sekon, nggak boleh kilometer per jam. Ketinggian harus menggunakan meter, nggak boleh kilometer. Jadi kita harus menggunakan satuan internasional. Jadi energi mekanik itu adalah energi yang suatu benda yang dua-duanya dia punya. Potensialnya dia punya, kinetiknya dia punya. Contohnya pesawat terbang punya ketinggian, punya kecepatan. Pasti ada energi kinetiknya kan? Ada juga energi potensial. Atau burung yang sedang terbang. Atau burung yang sedang terbang, begitu ya. Kalau misalnya ini mau sini, ada ketinggiannya dan dia sedang bergerak, dia punya energi kinetik, dia punya energi potensial. Nah, jadi energi mekanik itu dicari dengan menjumlahkan energi kinetik tambah energi potensialnya. Nah, untuk contohnya langsung aja ke contoh soalnya ya. Yang pertama anggaplah dulu ini burungnya misalnya 2 kilo ya, elang ya. Dia terbang dengan ketinggian 10 meter dari atas tanah. Bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Pertanyaannya berapa energi mekaniknya kan begitu ya? Energi mekanik itu tadi hasil penjumlahan EK tambah EP. Mari kita cari satu-satu. Misalnya kita cari dulu EK. EK berarti setengah dikali massa kali kecepatan pangkat 2 ya. Berarti setengah, massanya dapat dari 2 kg ya. 2 kg, kecepatannya berapa? 2 meter per sekon. Ini dipangkatkan 2. Nah, berarti setengah dari 2 1 ya, ini 2 kuadrat berarti 4. Berarti dapat 4 joule dulu. Kemudian kita cari EP-nya. EP kan langsung massa kali gravitasi kali ketinggian. Berarti massanya 2 kg. Gravitasi ini sudah ketetapan ya, 10 meter per sekon kuadrat. Dia dengan ketinggian 10 meter. Berarti kita dapatkan 200 joule. Berarti energi mekaniknya adalah apa? Energi mekaniknya hasil penjumlahan EK tambah EP atau EP tambah EK sama saja. Berarti 4 joule tambah 200 joule. Berarti kita dapatkan 204 joule. Jadi yang paling ya, ini nggak malah susah ya. Contoh nomor 2. Katakan suatu benda memiliki energi mekanik 1200 joule. Nah, ini hanya sedikit dirubah ya. EK-nya 800 joule, massanya 4 kg. Pertanyaannya berarti tingginya berapa gitu. Nah, kita berangkat dari persamaannya tadi, dari rumus segini ya. EM itu sama dengan EP ditambah EK. Di soal sudah diketahui bahwa EM itu adalah 1200 joule. Dengan EP ya, belum ada ya. Di soal belum ada, tapi EK ada. Udah kita masukkan EK-nya aja, berarti 800 joule. Tentunya karena dicari H itu kita dapat dari energi potensial dong ya. Maka ayo kita cari dulu energi potensialnya. Berarti 1200 joule dipindah luas ya, kurang 800 joule itu adalah EP. Berarti dapat 400 joule. Itulah energi potensialnya ya. Ini hanya sedikit dirubah aja bentuk soalnya ya. Berarti tadi EP rumusnya apa? EP massa kali gravitasi kali tinggi. EP-nya udah dapat 400 joule. Massanya berapa kilo tadi? 4 kilo ya. Ini 4 kilogram kali 10 meter per sekon kuadrat kalikan dengan H. Berarti dapat 400 joule sama dengan 40 ya kilogram meter per sekon kuadrat. Ketinggian satuannya meter ya. Nah, berarti 400 bagi 40 ya. Atau 40 bagi 4 dapat 10. Berarti ketinggiannya 10 meter. Berarti ketinggiannya 10 meter. Gitu. Soal terakhir ini ya, soal terakhir ya. EM tadi adalah EP ditambah EK. Kalau tadi kita cari berapa tingginya, di soal berikutnya kita cari kecepatannya.
tapi dengan bentuk soal yang sama. Jadi energi mekaniknya 1200, sekarang EP-nya yang 800, masanya 4, ditanya kecepatan. Berarti kecepatannya bergerak berapa, kan begitu ya? Maka EM itu tadi 1200 Joule dengan EP 800 Joule ditambah EK, EK-nya belum ada. Nah, berarti 1200 Joule kurangkan dengan 800 Joule itu baru EK. Berarti 400. Berarti 400 Joule sama dengan EK. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatannya. Sesuai dengan rumus EK, EK adalah setengah dikali massa kali kecepatan dipangkat 2. Rumusnya juga udah Bapak berikan sama kalian kemarin. Bagaimana ketika yang dicari itu adalah V, gitu ya nak ya. EK 400 ya, EK 400 setengah dikali massa adalah 4 kilo, berarti 4 kilogram. Kemudian di sini V kuadrat ya, berarti setengah kali 4 2 anakku ya. Berarti 400 Joule bagi 2 nih. 400 Joule bagi 2. Di 200 ya. 200 sama dengan V kuadrat. Itu masih V kuadrat. Yang perlu adalah V. Ingat yang kemarin. Kalau kebalikan pangkat itu akar. Jadi kalau misalnya di sini kuadrat, akarkan yang 200 ini nakku ya. Akarkan. Katakan misalnya V kuadrat. V kuadrat sama dengan 100 misal begitu. Berarti V-nya adalah akar dari 100. Nah, ini juga demikian. Misalnya kita dapatkan V kuadrat itu adalah 200. Akar 100 itu kan 10. 10 kali 10 100 ya. Nah, berarti V-nya sama dengan akar 200. Pak, nggak ada. Yang bisa misalnya 200. Yang ada misalnya 40 kali 5. Atau 100 kali 2. Nah, caranya bagaimana? Pilih 2 angka yang salah satu angkanya itu bisa kita akarkan. Kalau 40 dengan 5 benar 200, tapi tidak ada angka yang bisa diakarkan. Nah, berarti misalnya pilih yang 200, kita pilih yang ini. Misalnya 100 kali 2. Berarti 100 kali 2 ya. Salah satu angkanya bisa diakarkan. 100 kali 2 kan 200. Berarti akar dari 100 berapa? 10. Berarti 10 akar 2 meter per sekon. Begitulah kecepatannya. Misalnya nanti kalian bertemu dengan V kuadrat ternyata dapat 75. Nah, kalau kita mau cari akar 75 kan nggak ada. Maka pilih 2 angka yang kalau kita kalikan hasilnya 75. Tapi apabila kita akarkan satu angkanya bisa diakarkan. Misalnya 25 kali 3. Akar 25 berapa? 5 akar 3. Berarti kecepatannya 5 akar 3. Nah, jadi inilah pembahasan terakhir mengenai energi kinetik, potensial, sama mekanik. Kedepannya kita akan berbicara tentang hukum kekekalan energi mekanik, ya. Dan harapannya bisa dimengerti. Apabila kurang jelas, kamu bisa bertanya langsung melalui WA, ya, bebas ya, mau jam berapapun Bapak akan usahakan jawab. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sehat.